Alhamdulillahirabbil alamin. How are you today? I hope all of you are fine. Keep healthy. Mudah-mudahan semuanya anak-anakku sekalian diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Oke, insyaallah kita akan masuk ke pembahasan chapter 6 bab yang ke-6 dengan judul tema How often do you exercise? Seberapa sering kamu latihan, ya. Nah, sebelum melanjutkan video ini silahkan disiapkan dulu your studying equipment, your studying utensil, silahkan disiapkan perlengkapan belajarnya agar semua berjalan dengan lancar, ya. Baik, sekalian, kita langsung saja, ya, apa pembahasan kita di bab ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita dulu, our goal objectives, atau our studying atau course objectives, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan belajar tentang habits and routines, tentang kebiasaan, ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang understanding about habits and routines orally. Diharapkan nanti kalian bisa memahami tentang habit, kebiasaan, rutinitas itu secara lisan. Kemudian you can tell about your habits and routines or someone's habits and routines. Yang berikutnya, kalian diharapkan nanti bisa mengungkapkan tentang habit dan routines kalian sendiri maupun orang lain. Kemudian nanti ada grammarnya, ada tata bahasanya, itu penggunaan simple present tense. Kemudian di subbab yang kedua, nanti kita akan belajar tentang descriptive text atau teks deskripsi. Ya, kalian diharapkan nanti bisa read descriptive text, kalian bisa membaca descriptive text, ada tugas membaca mungkin, ya. Kemudian ada writing descriptive text, kalian diharapkan nanti bisa menulis juga, ya. Mungkin nanti ada tugas menulis dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas tentang song lyric, ya, tentang lirik dari lagu, yaitu tentang paraphrasing. Nanti ini mungkin opsional, ya, pilihan, bisa kita laksanakan bisa tidak. Kita diminta nanti, kalian diminta untuk menceritakan kembali lirik lagu yang akan kita pelajari. Baik, kita mulai saja anak sekalian, ya, tentang habits and routines di subbab pertemuan kita yang pertama di chapter 6 ini. There are some expression used to ask and tell about habits and routines. Ada beberapa ekspresi, ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan telling about habits and routine, untuk menyampaikan tentang kebiasaan atau rutinitas, yaitu diantaranya how often do you go to cinema, ya, seberapa sering kamu pergi menonton, ya, film. Nah, ini yang sering diungkapkan, ungkapan yang sering digunakan. How often do you go to cinema? Okay, once again, how often do you go to cinema? Seberapa sering kamu pergi ke nonton film, ya. Nah, jawabannya ini bervariasi. Yang pertama, I always go to cinema on Sunday afternoon. I always go to cinema on Sunday afternoon. Berikutnya ada juga yang menjawab I usually go to cinema on Sunday afternoon. Ada juga pilihan yang lain, I often go to cinema on Sunday afternoon. I often go to cinema on Sunday afternoon. Ada juga alternatif lain, I sometimes go to cinema on Sunday afternoon. Alternatif yang lainnya lagi, I seldom go to cinema on Sunday afternoon. Ya, kemudian redaksi yang lain, I never go to cinema on Sunday afternoon. So what are the difference? Ya, kemudian apa bedanya? Ya, always, usually, often, sometimes, seldom, never ini. Nah, ternyata dia disebut sebagai adverb of frequency, ya, sekalian, ya. Jadi dia adalah intensitas, yang membedakannya itu adalah intensitasnya, frekuensi, ya. Seringnya, ya, persentase seringnya kita melakukan hal tersebut. Nah, inilah yang membedakan artinya. Nah, untuk lebih jelasnya disampaikan di tabel berikut ini, ya. Misalnya kalau kita mau menggunakan adverb of frequency always, ya, maka itu maknanya adalah sesuatu yang selalu kita lakukan dan persentasenya itu kurang lebih, ya, 100%. Ya, kalau kita menggunakan usually itu 90%, maknanya itu biasanya. I usually berarti pernah tidak, begitu, ya. Kemudian ada juga ungkapan generally atau normally, normalnya, biasanya.
Nah, itu 80%. Nah, bedanya dengan usually, ini di presentasinya diperkirakan. Kalau dia 80%-an ya berarti dia normally, ungkapan yang digunakan. Kemudian ada ungkapan often. Ya, bukan often ya, dibacanya often. Often itu 70% kurang lebih presentasinya, ya, itu maknanya adalah sering. Kemudian ada juga ungkapan sometimes. Ya, sometimes itu sekitar 50%, ya, maknanya adalah kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Kadang dilakukan, kadang tidak. Kemudian presentasinya itu 50%. Kemudian occasionally, ya, occasionally. Jarang. Presentasinya berapa ya? Kurang lebih 30%. Ya, 30%. Ya, occasionally, ya. Kemudian di bawahnya occasionally ada seldom atau rare atau rarely, jarang sekali. Nah, ya, jarang sekali. Ini presentasinya berapa? Ya, kurang lebih dia ya sekitar 10%, diperkirakan saja. Kemudian ada hardly, sangat jarang sekali atau pernah sesekali saja. Nah, ini hardly itu presentasinya ya sekitar 5%. Kemudian yang terakhir ya never. Never itu artinya tidak pernah sama sekali. Nah, itu 0%. Ya, nanti bisa dilihat di buku paket kalian di halaman 134 ya, tentang adverb of frequency. Nah, inilah yang membedakan anakku sekalian ya, pengungkapan tadi I always, I usually. Pilihan jawaban kita itu dibedakan oleh frekuensi dari seringnya kita melakukannya. Apakah selalu, jarang, biasanya, sangat jarang sekali, atau bahkan tidak pernah. Ya, inilah yang membedakan tadi jawabannya sehingga berbeda. Ada yang mengatakan I always, I usually, I often, I sometimes, I seldom, I never. Ya, jadi inilah yang membedakannya. Nah, baik anakku sekalian, next kita akan belajar tentang expression of asking habit and routines. Kalau mau menanyakan tentang habit dan routines itu, ungkapan yang sering digunakan itu ya diantaranya do you ever play basketball? Apakah kamu pernah bermain basketball? Ya, yes I do. Ya, jawabannya yes I do. Nah, maka ini ungkapan untuk menanyakan tentang rutinitasnya. Apakah dia pernah? No, I don't. Misalnya dia tidak pernah, berarti jawabannya apa? I atau you atau I atau she atau he never plays basketball. Kalau no dia jawab no I don't, berarti dia tidak pernah. Ya, berarti jawabannya I never. Nah, berarti kita bisa simpulkan frekuensinya dia never. Tapi kalau dia bilang yes I do, nah maka nanti ini akan kita perjelas berapa sering dia, ya. Nah, kemudian kalau untuk orang ketiga tunggal she atau he, maka kita menggunakan auxiliary verb, ya, kata bantu kerja does. Ya, does he ever play basketball atau does she ever play basketball? Kemudian jawabannya yes he does. Menggunakan nama misalnya does Galih ever play basketball? Yes he does. Does Lucy ever play basketball? Misalnya yes she does. Ya, jadi ini yang membedakan adalah apa? Penggunaan auxiliary verbnya do dan does, ya. Nah, kemudian berikutnya kalau untuk menanyakan frekuensi, asking about frequency, maka sama ya, kita menggunakan ungkapan how often, seberapa sering. Nah, kalau untuk you, they, I, kita menggunakan ya do. Ya, untuk you, I atau they kita menggunakan do, ya. How often do you play basketball? How often do they play basketball? How often do we play basketball? Nah, itu ya. Kemudian jawabannya ya biasa. I usually play basketball once a week, sekali seminggu. Kalau dua kali apa? Twice. TWICE, twice, ya, twice a week, ya, twice a week. Kalau tiga kali, ya, third a week, fourth a week, ya, menggunakan bilangan bertingkat. I usually play basketball once a week. Kalau they usually play basketball once a week. Kalau we usually play basketball once a week.
Nah, kalau dia bertanya kepada orang ketiga yang tunggal, he atau she misalnya, maka ya auxiliary verbnya menggunakan does. How often does he play basketball? Atau how often does she play basketball? Atau menggunakan nama misalnya, how often does Galih play basketball? Ya, atau how often does Galuh play basketball? Nah, ini. Kemudian jawabnya apa? Ya, he usually plays. Ya, play-nya kita tambahkan s karena he usually plays basketball. Ini salah, bukan football ya, tapi basketball. He usually plays basketball on Friday afternoon misalnya. Atau Galih usually plays basketball on Friday afternoon. Jadi perbedaannya adalah pada penggunaan auxiliary verb do dan does. Ya, kemudian play menjadi plays. Misalnya kalau go swim, how often do you go swim? Go swimming. Ya, I usually go swimming once a week. Tapi kalau orang ketiga, how often does he go swimming? Jawabannya kemudian he goes swimming once a week. Jadi letak perbedaannya adalah pada auxiliary verb-nya. Nah, baik anak-anakku sekalian, nanti kalau belum jelas ya bisa diulangi lagi videonya sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Nah, untuk menguji pemahaman kita ya, silakan Ustaz minta nanti untuk mengerjakan latihan di buku paket yang di halaman 134 dan 135 ada listening practice 2 dan listening practice 3. Ya, itu nanti bisa di scan barcode TS readernya, kemudian bisa didengarkan dan bisa dikerjakan. Setelah itu nanti difoto ya, kemudian dikirimkan di room tugas yang akan Ustadz siapkan di Google Chrome kita ya. Mohon maaf, di Google Classroom kita. Baik, that's all anak-anakku sekalian for this meeting. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.